Nah, masuk ke dalam mekanisme sistem pertahanan tubuh terdiri dari sistem imun, yang terdiri dari dua, itu non-spesifik atau alami, dan juga spesifik atau adaptif. Nah, untuk non-spesifik sendiri merupakan barrier fisik dan kimia, yaitu pertahanan pertama untuk mencegah patogen agar tidak masuk ke dalam tubuh. Untuk barrier fisiknya itu terdiri dari kulit dan mukosa serta sekresi kimia. Sekresi kimia ini dapat berupa asam lambung, enzim dalam air liur seperti lisozim dan juga lendir yang membantu eliminasi patogen. Selanjutnya itu dari kulit dan mukosa serta sekresi kimia akan menunjukkan respon inflasi. Respon inflasi sendiri adalah sel makrofag dan neutrofil melakukan fagositosis patogen. Nah, respon inflasi ini biasanya ditunjukkan dengan kemerahan dan pembekakan. Untuk yang secara spesifik sendiri terdiri dari dua juga, yaitu imunitas seluler dan imunitas humanioral. Humanioral adalah pada proses ini antibiotik diproduksi oleh sel B, yang kemudian terjadi pengikatan antigen spesifik pada patogen untuk menetralkan atau menandai patogen agar dihancurkan oleh sel imun tubuh. Untuk imunitas seluler sendiri, terdapat T-sitoksin dan juga T-helper. T-sitoksin akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau kanker, sedangkan T-helper akan mengaktifkan sel B dan juga sel T lainnya. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme respon imun. Nah, jadi di mekanisme respon imun ini akan terjadi pengangkutan antigen. Yang pertama itu kita bahas antigen terlebih dahulu. Antigen ini akan memicu respon imun dan mengenali antigen melalui reseptor spesifik. Sedangkan untuk presentasi antigen ini akan munculnya atau adanya sel penyaji antigen atau APC yang memproses dan menyajikan antigen kepada sel T. Selanjutnya akan ada aktivasi dan proliferasi. Aktivasi sendiri akan membuat sel T disajikan oleh makrofag dan sel dendritik. Sedangkan sel B akan diaktifkan oleh interaksi langsung sel B dengan antigen yang akan dibantu oleh T-helper. Nah, untuk proliferasi ini, sel-sel yang teraktivasi berkembang biak untuk membentuk klon yang identik dan spesifik. Selanjutnya akan masuk ke tahap efektor dan memori. Efektor sendiri adalah sel T-sitoksin akan membunuh sel yang terinfeksi, sedangkan sel B akan menghasilkan antibodi. Nah, untuk memori, sel T dan sel B akan terbentuk dan tetap ada di dalam tubuh untuk memberikan respon yang lebih cepat tanggap terhadap paparan antigen bila ada antigen yang serupa yang masuk ke dalam tubuh di masa depan. Untuk gangguan sistem imun sendiri, saya akan mengambil 3 contoh di sini, yaitu autoimunitas yang merupakan penyakit yang terjadi pada saat sistem imun tubuh menyerang sel tubuh sendiri, seperti pada rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus sistemik. Selanjutnya itu ada imunodefisiensi yang terjadi pada saat fungsi dari imun menurun, dan alergi yang merupakan reaksi imun yang berlebihan terhadap zat asing yang biasanya tidak berbahaya. Misalnya itu alergi terhadap makanan seperti kacang, dan juga alergi terhadap bulu seperti bulu kucing dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada penyebutan kata yang salah saya mohon maaf pula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.